Oke, halo teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi lembaga, akuntansi keuangan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Baik, yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. Nah, di dalam sistem akuntansi keuangan daerah itu terdapat 2 poin, yakni mengenai teknik pencatatan akuntansi keuangan daerah dan yang kedua mengenai sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah. Nah, di dalam teknik pencatatan akuntansi pemerintah daerah, kabupaten, atau kota terdapat 5 unsur, yakni atau 5 macam teknik ya, lebih tepatnya ada akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Oke, yang pertama mengenai akuntansi anggaran. Nah, akuntansi anggaran sendiri itu merupakan teknik menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual secara berpasangan atau double entry. Nah, tujuan dari sistem ini itu untuk menekankan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Nah, adanya teknik ini karena anggaran dan realisasi itu harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi jika terdapat selisih. Berikutnya merupakan akuntansi komitmen. Nah, akuntansi komitmen sendiri itu merupakan sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya pada saat order dikeluarkan. Nah, dalam sistem akuntansi akrual itu kan hanya mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan jika faktur dikeluarkan. Nah, akuntansi komitmen itu dapat digunakan bersamaan dengan sistem akuntansi akrual dan kas. Nah, akuntansi komitmen itu terkadang lebih mengakui transaksi ketika organisasi itu melakukan transaksi tersebut, yaitu transaksi pembayaran atau penjualan. Nah, hal ini berarti bahwa transaksi itu tidak diakui pada saat kas telah dibayarkan atau diterima. Jadi dalam akuntansi komitmen itu jika dalam suatu transaksi itu sudah anggapnya selesai, sudah dibayar atau sudah diterima, itu tidak diakui dalam akuntansi komitmen. Berikutnya mengenai akuntansi dana. Nah, akuntansi dana sendiri itu biasanya digunakan oleh organisasi-organisasi nirlaba dan institusi sektor publik atau pemerintah. Pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintah daerah, kabupaten, atau kota itu mempunyai masalah utama yang dihadapi, yakni pencarian sumber dana dan alokasi dana. Nah, penggunaan dana dan anggaran itu sangat penting dalam organisasi sektor publik. Nah, di sini terdapat 2 jenis dana yang dilakukan dalam organisasi sektor publik. Antara lain yang pertama ada dana dapat dibelanjakan atau expendable fund, dan yang kedua dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund. Nah, dari dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund itu terdapat 2 kegunaan. Nah, kegunaan yang pertama itu digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Nah, jenis dana tersebut itu digunakan organisasi pemerintahan atau governmental funds. Yang kedua itu digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Nah, jenis ini tuh biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau proprietary funds atau perusahaan yang mempunyai orientasi untuk mendapatkan laba. Nah, next mengenai akuntansi kas. Akuntansi kas sendiri itu merupakan teknik akuntansi yang mencatat pendapatan pada saat kas diterima dan mencatat pengeluaran pada saat kas dikeluarkan. Nah, akuntansi kas itu hanya dilakukan apabila suatu transaksi menimbulkan perubahan pada kas. Akuntansi kas sendiri ini dicatat jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang, itu tidak dicatat, tetapi karena tidak adanya kas masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dapat dicatat menggunakan metode basis kas atau akuntansi kas. Nah, yang berikutnya mengenai akuntansi akrual.
Akuntansi akrual sendiri merupakan teknik akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya saat transaksi, bukan hanya kas atau setara kas itu diterima atau dibayar. Oleh karena itu, semua transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Nah, dalam pencatatan akuntansi akrual ini menggunakan tentu akan lebih akuratnya daripada dengan menggunakan basis kas. Nah, di basis akrual atau akuntansi akrual ini aset, kewajiban, ekuitas itu mudah diukur, dan menggunakan basis akrual ini tidak mempedulikan kapan kas itu diterima dan kapan kas itu dikeluarkan. Nah, karena akuntansi akrual itu mencatat setiap peristiwa yang terjadi selama periode akuntansi. Berikutnya adalah sistem pencatatan. Nah, sistem pencatatan ini ada 3 sistemnya. Yang pertama ada single entry, double entry, dan triple entry. Nah, apa sih bedanya 3 sistem ini? Nah, yang pertama mengenai sistem single entry. Nah, single entry ini atau yang biasa disebut juga sebagai sistem tata buku tunggal merupakan sistem pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dengan mencatat sebanyak 1 kali. Nah, transaksi ini berakibat berkurangnya kas yang akan dicatat pada sisi pengeluaran dan bertambahnya kas yang akan dicatat di sisi penerimaan. Nah, yang dicatat pada metode single entry ini hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi kas. Nah, kelebihan dari sistem ini itu sederhana dan lebih mudah dipahami. Nah, catatan ini itu juga tentunya memiliki kekurangan, yakni kurang mempermudah penyusunan laporan keuangan karena yang dicatat hanya pengurangan dan pengeluaran dan penerimaan kas, dan sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Nah, berikutnya ada pencatatan double entry. Nah, pencatatan double entry itu sistem pencatatan sebanyak 2 kali sehingga membentuk suatu perkiraan dalam 2 sisi berlawanan, yakni sisi debit dan sisi kredit secara berpasangan. Nah, sistem pencatatan double entry itu merupakan cikal bakalnya ilmu akuntansi ya ini sistem transaksi ekonomi yang dicatat sebanyak 2 kali yang membentuk perkiraan sisi debit dan kredit dan menimbulkan persamaan akuntansi seperti yang di bawah itu, yang di kotak warna hijau yang tulisannya aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Nah, suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset dicatat pada sisi debit, sedangkan berkurangnya aset dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk akun belanja. Hal sebaliknya dilakukan untuk akun utang, ekuitas, dan pendapatan. Apabila transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka dicatat di sisi debit. Dan yang terakhir, triple entry. Nah, triple entry ini sepertinya sedikit asing ya bagi kita ya. Nah, triple entry sendiri itu merupakan sistem pencatatan yang menggunakan sistem double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Nah, oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entry itu dilaksanakan, subbagian pembukuan atau bagian keuangan pemerintah daerah itu mencatat transaksi anggaran itu pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran. Nah, sekian, terima kasih. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Video selanjutnya yakni mengenai siklus akuntansi instansi pemerintah daerah, kabupaten, atau kota.